What's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta parli negara dari Sabang sampai Merauke kan John, dari yang sana sampai yang di sini kan John, dari pencinta trading sampai pencinta judi di sini semua gabung-gabung ya kan John. Nah, selamat semalam John yang sudah memenangkan pertandingan tanpa kalian masukkan Rayo Vallecano ya kan John. Selamat. Dan selamat untuk kalian yang sudah berani-beraninya memberikan pur kepada Real Madrid ya kan John. Tapi tenang saja John, malam ini kita feelingku nih bakal merusak pasaran ya kan John. Mudah-mudahan ya kan John, karena apa yang kupancing ini bakal memberikan kemenangan ya kan John. Apa yang kupancing ini bakal mendapatkan ikan-ikan besar ya kan John. Ya kan, mudah-mudahan ya kan John. Ada UEFA Europa League, ada Roma melawan Ajax tim pertama, ada Slavia Praha melawan Arsenal, ada Villarreal melawan Dinamo Zagreb, dan yang terakhir ada Manchester United melawan Granada John. Oke John, apa yang kusampaikan ini John, mudah-mudahan kalian dengar, dan terima kasih yang sudah mensupport channelku, mendukung channelku menjadi traders bola nomor 1 di Indonesia ya kan John. Dan sudah mensubscribe, terima kasih banyak John. Dan yang baru datang kemarin jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Kalau bisa kalian share. Teng teng tereneng teng terteneng teng 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 Sesar. Pernah nonton kalian nggak YKS? Iya itu joget-joget. Tahu lah puasa. Ya kan John. Nah, balik lagi kita ke topik ya John. Nah, bola itu bulat John, kan? Tapi yang paling parah John, bola itu bandar John, bukan bundar, kan? Jadi John, malam ini bakalan kita berantakan ya kan John. Oke John. Kita langsung aja ke prediksi yang pertama John. Mudah-mudahan ini meledak John, kan? Kalian pikirkan, kalian simak satu-satu. Karena ini kabar langsung dari suhuku juga nih. Ting. Roma melawan Ajax. Nah John, di sini John, Roma melawan Ajax John. Kemarin pertemuan terakhir tuh Ajax itu kalah melawan Roma 2-1 ya kan John. Dan di sini John, line up-nya kita lihat ya kan John. Kita lihat nih 3 penyerang dari AS Roma. Ada Pedro kita tahu sendiri, dia punya pengalaman di UEFA Champions League. Dia juga pernah memenangkan trofi UEFA Europa League ya kan John. Dia juga pernah memenangkan Piala Dunia. Jadi laga-laga ini udah krusial sekali bagi Pedro ya kan John. Terus ada Lorenzo Pellegrini, ada Edin Dzeko. Sedangkan Ajax John, kita lihat di sini kan John, ada Dusan Tadic, ada David Neres, Anthony kan John. Inilah Edson Alvarez juga John. Inilah pemain-pemain Ajax yang bakalan bakalan meluluhlantahkan pertahanan dari Roma. Tapi sayangnya John, Roma juga punya pertahanan yang kuat John, bukan gak ada backnya ini kan John. Jadi John, di sini John kita bisa lihat agregat yang pertama John. Agregat ini Roma menang ya kan 2-1 melawan Ajax di kandangnya Ajax. Otomatis di sini Ajax akan mencari 2 gol untuk mengamankan skor, dan dia juga akan bisa jadi Ajax ini mencari 2 gol John. Jadi otomatis dia akan mencari 2 gol dan Roma akan mencari 1 gol. Jadi 2-1 lagi golnya gitu. Bisa jadi extra time, tapi tidak bisa terjadi gitu John. Karena aku rasa pemain Roma ini mana mau capek ya kan. Jadi ini adalah skor-skor imbang kurasa John. Jadi skornya ini kurasa 2 sama. Ya, 2 sama untuk kemenangan AS Roma yang bakal melaju ke babak berikutnya John. Nah, di sini John, kalau AS Roma yang dipur John itu salah besar sebenarnya John. Jadi kalau untuk skor-skor imbang ini, kalau kalian bisa tahanlah seperempat John. Kita lihat dulu pemainnya John. Sorry, langsung prediksi. Nah, di sini banyak John pemain dari AS Roma John. Ada El Shaarawy, Kumbula, Perez, Smalling, Zaniolo, dan Spinazzola ya kan John. Sedangkan Ajax ada Deli Blind, ada Mazraoui, ada Onana, Rennes, dan Scores ya kan John. Jadi John, kita tahu nih di sini John ada 4 gelandang yang bakal bertahan di Roma, dan 2 di antaranya itu menjadi lini sayap ya kan John, bergerak di lini sayap ya kan John, membantu lini serang dari Pedro, Pellegrini, dan Edin Dzeko John. Jadi Roma ini bakalan memberikan tekanan-tekanan yang kuat kepada Ajax walaupun dia sudah unggul 2-1. Nah, di sini John aku berani nahan seperempat untuk Roma John. Dan di sini aku berani over untuk pertandingan kali ini John. Karena rasaku, feelingku John, ini over 3 John. Ya, udah aku bilang tadi John, di sini skornya pasti imbang 2 sama John. Itu prediksiku ya kan John. Kalau kalian terima ya nggak masalah. Kalau nggak terima ya nggak masalah juga sama gue kan John. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya di sini John. Sekali lagi ku tekankan John, di sini aku nahan Roma seperempat, dan di sini aku over 3 John.
Ya kan, kalau kalian punya feeling lebih gila lagi, kalian bisa buat draw ya kan John di pertandingan kali ini. Iya, pilihannya draw, tahu gak kalian kan? Ah, di sini John kita langsungnya terbang ke Slavia Praha melawan Arsenal John. Jadi John di sini John, Slavia Praha ini John menggunakan formasi 4-2-3-1, sedangkan Arsenal menggunakan formasi yang sama John, dengan baju yang sama John, tapi pelatih yang beda, dengan logo klub yang beda juga John. Nah John, di sini John kita bisa lihat nih pertandingan kemarin tuh, pertemuan terakhir tuh imbang ya kan John, di kandang Arsenal John. Jadi Slavia Praha ini sebenarnya sudah memegang 20% kemenangan untuk maju ke babak berikutnya ya kan John, karena dia sudah menang gol tandang. Dan kita bisa lihat di sini John pemain-pemain dari Slavia Praha. Kalian tengok tuh pemain Slavia Praha semua pulang kampung. Keputusan pelatih nggak dikasih main. Jadi John di sini John Arsenal 2 pemain pasti yang tidak bermain John, ada David Luiz dan Tierney, sedangkan 3 di antara itu masih dipertanyakan bisa main atau enggak John. Dan kita langsungnya ke prediksi ya John. Nah di sini John sebenarnya banyak pemain mereka nih yang bakal megang apa ya, yang bakalan megang Praha, nahan 3/4 lah, apalah segala macam lah, pasir. Jadi aku rasa John di sini salah besar mereka bagi mereka yang menahan Arsenal, menahan Praha ya kan John. Karena di sini aku yakin skornya di sini bakal menjadi skor 2-1 John. Jadi di sini aku berani sipur ke Praha 3/4 dan di sini aku berani over 2,5 John. Sekali lagi aku tekankan, aku di sini berani ngasih pur 3/4 dan di sini aku over 2,5 John. Karena di sini skornya John bisa 2-1 atau 3-1 John untuk kemenangan Arsenal. Jadi di sini aku sekali lagi aku tekankan John, aku berani ngasih pur 3/4 dan di sini aku berani over 2,5 John. Over 2,5 lebih aman untuk kalian semua John, ya kan? Itu prediksiku untuk Arsenal melawan Slavia Praha. Jadi John kita langsung terbang aja ke Villarreal melawan Dinamo Zagreb John. Ah, di sini John. Di sini sebenarnya yang salah sebenarnya John, ya kan? Nah, di sini John Villarreal melawan Zagreb ini John, kemarin di pertandingan pertama John Villarreal sudah unggul 1-0 John. Itu belum cukup aman untuk Villarreal ya kan John. Kenapa? Karena skor 1-0 itu belum mengamankan posisi mereka John. Karena jika Dinamo Zagreb mampu membuat skor dengan 2-0 atau 1-2-1 atau mungkin imbang skornya 1 sama, atau tetap kalah sih kalau imbang. Maksudnya kalau skornya 1-0 Dinamo Zagreb ini bakal panjang nih ke babak berikutnya. Ya kan John. Jadi John di sini John kalau untuk line up ya John, kita bisa lihat sini kan. Kita bisa lihat formasi yang Dinamo Zagreb 4-1-4-1 John. Jadi ini formasi ngantri sembako. Ya. 4-1 nih, kalian tahu kan? 4-1 ini jadi yang nomor 1 ini namanya huruf namanya tuh paling abjad A, ya kan? Jadi jangan untuk di pertandingan sebelumnya itu menang 1-0 Villarreal di kandangnya Dinamo Zagreb. Yang notabene John di pertandingan beberapa kali itu John di kandang Dinamo Zagreb itu John dia selalu menang. Dinamo Zagreb itu menang 2-0 dan ini dia kalah 1-0. Dan Villarreal ini bisa menang di kandangnya sendiri 3-0, besar juga John. Dan kita tahu kemarin Villarreal ini klub paling goblok di hari Sabtu kemarin dengan John. Dia menang 1-2 lawan Osasuna. Kalah John, kalah maksudku. John, Dinamo Zagreb sendiri John dia sudah menang di tandang lawan Lokomotiv Zagreb, kan John. Jadi John untuk pertandingan kali kita lihat dulu pemain yang pasti yang tidak akan bermain di sini John. Ada Iborra dan Estupinan dari Villarreal pasti yang tidak bermain, sedangkan Dinamo Zagreb ada Moharami dan Adebi yang masih dipertanyakan bisa main atau enggak John. Jadi untuk prediksi kali ini John, di sini aku berani nahan Dinamo Zagreb 1/4 John, karena di sini skornya pasti imbang John. Ya, jadi di sini aku berani nahan Dinamo Zagreb 1/4 dan di sini aku berani over 2/4 untuk pertandingan kali ini John. Oke John, itu prediksiku untuk Villarreal dan Dinamo Zagreb John. Sekali lagi tekankan, aku di sini berani nahan Dinamo Zagreb 1/4 dan di sini aku over 2/4. Ya kan, karena aku bilang kalau 1-0 dibuat Dinamo Zagreb, Villarreal akan mencetak 2 gol ya kan. Jadi kemenangan untuk Villarreal. Kita langsung terbang ke Manchester United melawan Granada John. Dan di sini John ini pertandingan paling susah ditebak, tapi di sini yang paling nekat aku untuk memberikan single bet di pertandingan kali ini dan aku berani tebak skor juga di pertandingan kali ini John. Ya kan, nanti kita bahas berapa tebak skorku untuk pertandingan kali ini John. Nah di sini John kalian bisa lihat nih John, banyak pemain di suspend ya kan John, bukan akun ojol ya kan John, beda. Granada di sini John juga banyak pemain yang di suspend John, bukan akun ojol ya kan John, kalian beda. Kita bisa lihat di pertandingan sebelum Granada itu kalah 2-0 di kandangnya sendiri John, sedangkan Manchester United memenangkan pertandingan dan beberapa pertandingan itu dia belum pernah kalah dan kalah lawan Leicester kemarin 3-1 di FA Cup. Ya John. Cukup baik pertandingan kandangnya Manchester United John, walaupun dia menang tipis ya kan John, tapi ini di Eropa ya kan John. Kemarin dia lawan Sociedad ya.
Lawan Sociedad kemarin dia berapa? Oh, Sociedad kemarin nggak di kandang ya. Granada kemarin John dia menang ya kan, menang 2-1 lawan Valladolid, dan itu ketinggalan dulu dia 1-0 ya John. Oke, kita langsung aja John, kita bisa lihat nih pemain pasti yang tidak bermain John. Jadi John, ini pemain cadangannya John sebenarnya buat apa nih? Buat latihan futsal nih. Jadi di luar lapangan orang ini nggak dimasukkan namanya ke squad, jadi orang ini main futsal John. Ada yang cedera, main-main biasa ya. Oke John, ada banyak pemain dari Manchester United yang tidak bermain John. Ada 6 ya kan John. Ada Bailey Jones, Maguire, Martial McTominay, dan Luke Shaw. Sedangkan David James itu masih bisa dipertanyakan ya kan John. Dan kita bisa lihat sini John, pertahanan dari Manchester United di sini John. Maguire, Harry Maguire dan McTominay di sini John. Ini Bailey ya kan John. Ini masih apa ya? Ini punya apa loh, peran besar di MU ya kan John. Apalagi Harry Maguire ini adalah kapten di tim Manchester United. Sedangkan di sini John, Granada John, ada 5 pemain pasti yang tidak bermain John. Tapi kalian selalu ya kan John, Real Madrid ini bukan kacang-kacang dong. Semakin kalian sepelekan John, Real Madrid pula, Manchester United di sini John bukan kacang-kacang. Semakin kalian sepelekan tim ini John, semakin berkembang deh John. Jadi John, kalau aku di sini John, kalau banyak yang nahan Granada John, di sini aku berani ngasih pur 1,5 untuk Granada John. Karena di sini prediksi skorku, tebak skorku ya kan. Kalau nanti aku main, aku bakal main tebak skor. Ya kan, kalian dengarkan nih. Tebak skorku untuk pertandingan MU dan Granada nih. Kalau nggak 3-1 ya 4-1 John. Ada 2, mending kalian ambil 2 tuh. Kalian pasang lempol-lempol tuh ya kan John. Pasang tanam-tanam pasang sahamnya ya kan. Pasarnya lagi bagus tuh. Jadi skorku untuk MU ini John, tebak skorku di sini John, skornya 3-1 atau 4-1 John. Udah jelas kalau aku bilang gitu kan John. Aku berani ngasih pur 1,5 dan di sini aku over 2,5 untuk pertandingan kalian John. Jadi aku di sini berani ngasih prediksi skor untuk MU di sini, skornya kemenangan untuk MU 3-1 atau 4-1 John. Terima kasih yang sudah mendengarkan prediksiku John. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kan John. Mungkin kalian ada yang tidak sejalan dengan prediksiku John. Aku nggak masalah John, nggak masalah kalau nggak sejalan. Tapi jangan selalu kalian gunakan tanda-tanda bahasa-bahasa negatif John, karena kita sudah melakukan hal yang negatif. Jangan lagi kalian tambah bahasa-bahasa negatif ya John. Jadi terima kasih yang sudah mensupport, mendukung channelku sampai saat ini, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Apresiasi penuh untuk kalian semua. Terima kasih banyak, dan yang sudah mensubscribe, like dan komen, terima kasih banyak juga ya kan John, karena tanpa kalian juga aku bukan siapa-siapa ya John. Terima kasih banyak, semoga kita dipertemukan oleh kemenangan berikutnya di malam Sabtunya John. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi ya John. Salam Bandot Tempur.